Jadi sebelum lulus kuliah, kira-kira apa yang perlu dipelajari? Kebetulan saya dulu suka organisasi. Saya ketua angkatan jurusan dan juga di himpunan dan juga di BEM, dan sangat senang sekali sehingga memanage waktu, memanage tim itu menjadi dasar kita dalam membentuk sebuah perusahaan. Lanjut lagi. Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa berawal dari ingin bertahan hidup, apa namanya, menjadi dasar kita untuk membuat sebuah usaha. Jadi ini foto waktu saya magang di salah satu apa namanya biro konsultan Jawa Timur. Dan waktu itu saya melihat kantor konsultan kok nggak formal, kok pakai kaos, jam kerjanya kok nggak jelas, pagi, siang, malam, pagi lagi. Tapi akhirnya saya tidak berkeinginan untuk membuka biro konsultan karena saya pikir tidak jelas income-nya. Karena waktu itu bayangan saya adalah bagaimana saya dapat uang banyak waktu saya lulus atau sebelum lulus, bahkan bagaimana saya bisa dapat uang banyak. Hanya itu saja. Akhirnya saya coba daftar di Jaya Karya, di Karya, Utama Karya, semua karya-karya saya daftari, dan alhamdulillah nggak ada yang tembus. Tapi saya akhirnya kuliah S2. Lanjut lagi. Jadi ini beberapa kalimat yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya buka kantor konsultan arsitektur ibarat buka toko kelontong, datang lebih awal dari pegawai, menyiapkan tugas-tugas pegawai, pulang paling akhir, dan nutup kantor paling akhir. Jadi membuat usaha itu jangan bayangkan enak-enaknya saja, tapi sangat susah sebenarnya, sangat susah. Artinya jika mental, finansial, kemudian teamwork yang tidak kuat, maka akan berakhir hubungan yang tidak baik dengan teman yang mendirikan usaha itu. Jadi menurut saya belajar dulu dengan baik, serap ilmu di perusahaan-perusahaan yang kira-kira ingin kita harapkan, sehingga di situ dapat serapan ilmu baru kita aplikasikan dengan buka usaha. Jadi jangan lulus sarjana, menurut saya jangan terburu-buru buka usaha konsultan, karena itu cukup berbahaya bagi saya, kayak berlayar di tengah samudra yang nggak jelas arah anginnya kemana. Nanti kita dapat ikan apa enggak buat makan di perahu atau di kapal yang kita tunggangi di samudra itu. Jadi harus dipikir matang-matang dan harus direncanakan dengan baik. Saat ini bekerja dan berkarya untuk bermanfaatan. Jadi saya kan bagaimana cari uang yang banyak. Sekarang di 10 tahun kemudian, umur saya udah 32 tahun ini. Jadi semakin tambah umur, bagi saya ada 3 hal yang sudah saya dapatkan menurut versi saya di umur sekian ini, yaitu pertama tentang kebermanfaatan, kedua tentang sebuah keikhlasan atau kerelaan, yang ketiga tentang istiqomah. Bagaimana ketika dapat proyek tender kita kalah, itu harus ikhlas, legowo. Jadi dengan berharap besar, kecewanya besar. Berharap setengah, ya kecewanya setengah. Nggak berharap, ya sudah nggak dapat kecewa. Berharap hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menurut saya saat ini bekerja dan berkarya untuk bermanfaatan, menjalankan bisnis dengan ikhlas, dapat mendelegasikan tugas dan istiqomah, menurut saya itu satu pencapaian di level saya yang mungkin baru umur 32 tahun ini. Ini waktu kita buka usaha 2011, lulus sarjana. Jadi ibarat anak yang nggak tahu arah, kita kerja seadanya dengan pagi siang sore malam, yang penting dapat uang, entah dia gambar, entah dia render, entah dia survei, dapat uang 500.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, kita kumpulkan, kita bagi bersama, kita gaji bulanan. Dan waktu itu alhamdulillah teman-teman dari 5 orang ini yang bertahan sampai sekarang baru 3 orang. Yang satunya lagi usaha sendiri, yang satunya lagi dosen di Putra.
Jadi bagi saya di titik sekarang ini kemewahan adalah terletak pada hubungan antar teman. Itu kalau dinilai mungkin kelihatan. Ini kondisi waktu 2014 kita beranikan diri membuat PT. Jadi sudah mulai ada seragam. Ada berapa orang itu? 14 orang pegawai dari 14. Jadi 14 orang kita buat PT karena di sini, karena begini menurut saya, ada 3 tipe konsultan. Pertama adalah konsultan yang punya perusahaan tapi dia punya pegawai, biasanya dia disubkan. Ada juga konsultan yang punya pegawai tapi nggak punya perusahaan, nggak punya PT legal, dia studio biasanya. Nah, saya mau gabungkan dua-duanya. Kita punya perusahaan legal secara SIUJK, surat izin usaha jasa konstruksi, secara SIUP, surat izin usaha, dan juga punya tim. Tapi rata-rata untuk membayar gaji pegawai itu jika perintahnya nggak jelas, maka akan berdampak pada ketidakstabilan penggajian itu. Jadi memang kita rancang waktu itu perusahaan dengan sistem manajemen perusahaannya ada, timnya juga ada. Tapi kan kita konsultan nggak bisa di-accelerate, nggak bisa dicangkok. Jadi kalau mau mendesain tower, berarti mau nggak mau harus bisa desain landed, mau bisa rumah tinggal baru dia bisa desain tower. Dia nggak bisa dicangkok, jadi nggak bisa accelerate konsultan itu. Jadi mau nggak mau di umur sekian ya levelnya juga sekian, kira-kira itu. Berikutnya lagi, akhirnya 2021 alhamdulillah sekarang ada 5 perusahaan, ada kreatur, perusahaan di bidang media, ada kontraktor, ada tata laksana konstruksi itu perusahaan kontraktor, juga ada Tata Matra yang sudah berjalan selama 10 tahun, dan juga ada Sawaloka, perusahaan konsultan properti konsultan. Sawaloka adalah properti tourism property developer. Jadi perusahaan di bidang kewisataan. Itu ada di Batu yang saya duduki sekarang. Ini adalah bangunan joglo yang ukurannya 3 kali 4 meter. Saya sedang di Batu di kantor Sawaloka sekarang, di salah satu ruangan di Sawaloka yang nanti ingin saya tunjukkan bahwa nanti di sini ada unsur tradisionalnya, ada unsur teknologinya dan lain sebagainya, yang dia sebagai simbol bahwa teknologi itu bisa diaplikasikan di berbagai macam kegiatan turisme atau kewisataan. Jadi ada 5 perusahaan sekarang. Jadi dulu saya sering menulis sebuah konsep Tata Matra tahun 2000 berapa itu, 2015 saya tulis sebuah konsep bagaimana perusahaan itu bisa jalan tanpa, saya belum ada pengalaman, saya belum pernah kerja di perusahaan-perusahaan lain. Harus ada yang namanya bahan bakar, harus ada namanya uang, harus ada namanya modal, harus ada namanya unsur usaha bisnis, harus ada namanya raker, usaha rencana kerja tahunan, dan seterusnya. Dan alhamdulillah sudah terbentuk 5 perusahaan yang sekarang kita delegasikan ke masing-masing direktur. Jadi ada 5 direktur, kebetulan kita di komisaris yang memanage 5 perusahaan tadi, yang alhamdulillah selama pandemi kita bisa survive dengan berbagai macam strategi yang halal. Jadi bagi kita yang paling penting adalah alhamdulillah sama Allah dikasih kesempatan kita ketemu sama menteri, wali kota, gubernur dan seterusnya. Rata-rata para pejabat atau para pengusaha besar itu ngomong 3 hal, adaptif, kreatif, dan kolaboratif. Kalau bahasa kasarnya dulu adalah gotong royong kolaboratif itu. Jadi adaptif, jadi kita bagaimana bisa adaptif, kita bisa kreatif, dan bisa kolaboratif. Jadi 3 hal itu menjadi dasar kita ketika kita mau usaha. Itu versi saya. Jadi 2015 itu tadi ada foto saya nggak pakai baju karena memang kita kerja pagi, siang, sore, malam, nggak pulang, kita nyewa ruko, bagaimana kita bisa bertahan, dan alhamdulillah tanpa hutang bank kita bisa bertahan. Dan sekarang di office ada sekitar 55 pegawai, belum termasuk orang lapangan, dan kita ada 5 perusahaan yang bisa bertahan, yang bisa kita
jadikan teamwork yang kuat. Next. Ini contoh waktu 2014 dulu, waktu kita buka perusahaan, kita buat proyek yang namanya kandang sapi di Gresik. Jadi proyek itu macam-macam, bergantung kita. Kalau kita di Tata Matra itu sebenarnya bukan anti pemerintah ya, tapi bagaimana kita meminimalisir, karena mohon maaf sebelumnya ada hal-hal yang kurang baik ya, kurang baik yang mungkin kita tidak sebutkan secara gamblang di sini ya, sehingga kita proyeknya rata-rata swasta, yang dimana menurut saya swasta lebih fair secara idealisme, secara bisnis menurut saya itu lebih fair. Kemudian di tahun 2020 kita dapat proyek Benua Maritim Hub yang sama Pak Erick Thohir sama Gubernur Bali juga, dan didukung oleh Pelindo Pelabuhan Indonesia. Kita dapat kesempatan paparan di depan Pak Menteri, dan alhamdulillah sukses, dan sampai sekarang proyek lagi dikerjakan di lapangan. Ini salah satu proyek kebanggaan kita ya, karena jadi ikon di Bali, di mana Benoa itu kan sebenarnya jadi reklamasi waktu itu kan sudah didesain di zaman Belanda, tapi waktu itu reklamasi ditentang oleh pemerintah Denpasar Benoa, karena dianggap tidak ramah akan lingkungan, banyak mangrove yang mati dan seterusnya. Tapi karena sesuai RIP, rencana induk pelabuhan, maka pemerintah tidak bisa intervensi terhadap pelabuhan atau Pelindo. Tapi alhamdulillah dengan adanya diskusi sepanjang lebar, ditemukan titik temu, dan akhirnya proyek itu lanjut sampai sekarang dengan dana sekitar 5-7 triliun. Next. Dan juga ini ada beberapa proyek pondok pesantren An-Nur di Lamongan, dari pemiliknya jenderal polisi swasta. Next, ini desainnya. Next lagi, ini desain tampak master plan-nya, luas hampir 6.000 meter persegi, nggak sampai 1 hektar. Next, ini progres lapangan, sangat menantang, cukup menarik, memanage tim, memanage finansial, memanage orang di lapangan, karena bagaimanapun juga level arsitek harusnya di atas, karena sebelum embrio proyek itu berkembang, itu konsultan dulu yang diinfokan oleh owner. Jadi ada empat pihak di proyek itu. Yang pertama adalah owner, konsultan perencana, MK atau pengawas, yang keempat adalah kontraktor. Jadi rata-rata di lapangan itu kita yang menjadi kambing hitamnya tim, kambing hitamnya kontraktor, karena kita ketidakjelasan perencanaan, ketidakjelasan desain yang menjadi kambing hitam itu. Maka ini menjadi satu kasus khusus sendiri. Jadi jangan sampai di akademisi kita tidak diajarkan bagaimana memanage, bagaimana menghadapi dunia kerja sekarang. Jadi yang pertama menurut saya adalah tentang adab, tentang akhlak, tentang sebuah mental. Jadi kita harus punya jiwa petarung. Kalau dulu ini agak sedikit melenceng ya. Dasar saya adalah agama Islam. Islam tentang tauhid, tentang syariat, dan tentang adab atau akhlak. Jadi lihat Bung Tomo umur 23 apa 25, dia bisa ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita umur 32. Artinya bahwa di zaman sekarang mental itu sangat-sangat penting dalam berwirausaha, dalam menjadi seorang arsitek atau entrepreneur. Jadi dasarnya adalah agama. Next, ini proses lapangan di Masjid Asia An-Nur Pondok Pesantren Lamongan. Next, ini proyek di Kemenko Jakarta interior. Next lagi, ini di Kertajaya, Kertajaya. Next lagi, ini foto lapangannya. Next lagi, ini foto interiornya. Ada 8 lantai. Kita buat speed level. Next lagi, ini teman baru Nawati di mana namanya, Perak, Tanjung Perak. Next lagi, ini desainnya tambah atas karena Perak dekat dengan laut, maka bentuknya gelombang begitu kayak laut. Terus ini 3D view-nya. Kemudian lagi, next lagi, ini visualisasi lapangannya. Next lagi, ini di lapangannya sudah dikerjakan begitu. Kemudian ini Marina Banyuwangi. Next lagi, ini video lapangannya. Video lapangannya di Banyuwangi.
ada saya lupa 28 hektar kalau nggak salah. 28 hektar. Ya itu kira-kira, kemudian next lagi, saya cepatkan aja ya. Ini ada masjid, masjidnya Pak Mukhlas Sidik, adiknya Pak Muldoko, di mana namanya, di Masjid Merah di Pandaan. Next lagi, posisinya di tengah sawah. Next lagi, ini ada apa namanya, di Lampung, di Bandar Lampung rest area. Next lagi, ini ada video kemarin dengan Pak Menteri PUPR Pak Basuki di lapangan sudah dikerjakan juga, dikerjakan oleh perusahaan kontraktornya PT. Next lagi, ini ada villa di Batu. Next lagi, ini ada rumah tinggal Sentul, mantan Kapolda Jawa Timur, di lapangannya sudah progres begitu. Next lagi, ini ada Hotel Garuda di Indila, ini menarik. Jadi tiap-tiap proyek itu, adik-adikku, teman-teman sekalian, Bapak Ibu dosen, itu tiap-tiap proyek itu mengisahkan sebuah cerita yang cukup menarik. Jadi Inde adalah tempat diasingkannya Bung Karno. Inde adalah tempat dicetuskannya sila, Pancasila. Jadi tapi tidak pernah digubris oleh pemerintah secara total. Seolah masyarakat timur itu tidak kurang maksimal potensi alamnya. Tapi ketika kita ke sana, Masya Allah, bagus sekali tempatnya. Akhirnya kita desain, waktu itu kita diminta oleh swasta untuk mendesain sebuah kota di Inde. Tapi karena semangat kita Rek Surabaya, kita buat master plan yang bagus, termasuk kawasan pantai, yaitu dengan adanya hotel. Sampai kita carikan investornya, dan alhamdulillah sudah dapat investor hotel 8 lantai kerjasama KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Nanti tanahnya pemerintah, gedungnya punya swasta. Selama 15 tahun, gedung tadi nanti akan menjadi milik pemerintah. Jadi tugas kita akhirnya sampai melebar sampai sejauh itu, nyarikan investor, membuat konsep kerjasama. Karena semangat kita adalah semangat membangun negeri. Bagaimana Inde bisa berkembang tidak kalah dengan Bali, tidak kalah dengan Lombok, tapi dia bisa berkembang menjadi kota pariwisata baik. Kita buat branding. Dan rata-rata kota itu kehilangan identitas. Kayak di Madiun, kota pesilat, hampir tiap minggu ada orang yang namanya berkelahi karena dia banyak padepokan pesilat. Akhirnya kita buat arena silat. Sama kayak di Inde itu kotanya bagus sekali. Sejam ke atas itu sudah 10 sampai 20 derajat. Sejam ke bawah itu sudah panas. Artinya antara pantai dan gunung nggak jauh. Tapi kenapa kok investor nggak mau ke situ? Pasti ada sesuatu. Akhirnya kita explore. Alhamdulillah, kalau adik-adik sekalian coba lihat di YouTube, alhamdulillah sudah mulai berkembang. Next lagi, ini di Karawang, wisata kawasan Karawang. Jadi kita coba buat identitas sebuah daerah. Jadi di Inde tadi, kembali ke Inde itu kita buat kota wisata Pancasila. Ketika sebuah daerah sudah memiliki karakter, itu rata-rata investor maupun pengembang maupun pemerintah itu pede, confident dengan alamnya, tidak hanya alam tapi juga sumber daya manusianya. Sehingga ketika orang datang investasi itu mereka layak. Oh, ini ternyata ada karakter di daerah ini. Dan seterusnya. Next. Ini di Wayahanda, Lampung, kita buat ini tanah pemerintah, kita buat seperti Jatim Park, tanah pemerintah tapi ada investor juga, ada biang lala, ada wisata air dan seterusnya. Insya Allah dikerjakan dalam 3 tahun ke depan ini. Next lagi. Ini kantor PT Bima di Perak. Next lagi, ini di Jakarta, Bank BCA. Next lagi, ini di Inde tadi itu, jadi Simpang 5 Inde, ini sudah dikerjakan juga. Ada konsep besar tempat dilahirkannya Pancasila, maka kita harus membingkai kota menjadi satu hal yang menarik, karena wajah-wajah kota ada di tangan arsitek. Di arsitek kita dididik menjadi dididik menjadi dukun sebenarnya. Bagaimana hal-hal yang terjadi yang akan datang itu bisa kita lihat di zaman sekarang dengan adanya data. Jadi basisnya data, kita bisa memprediksi kira-kira yang terjadi apa 5-10 tahun ke depan. Sehingga itu menjadi dasar kita mendesain. Next. Ini salah satu contoh Simpang 5 Inde, ada ketika kita foto di situ ada nanti Gunung Meja, selfie di situ. Next lagi,
Ini di lapangannya ada air mancur begitu. Next lagi. Ini ada pondok pesantren Asidiki Mojokerto. Kebetulan ini juga punya kita sendiri pondok ini di Mojokerto. Dikasih amanah untuk mengelola pondok. Alhamdulillah sudah diuruk. Insya Allah kita bangun tahun ini. Next lagi. Ini Bani Sholat masjid di Magetan. Progresnya nyampe kira-kira next. Ini progres lapangannya. Next lagi progres lapangan. Ini Kusuma Agro di Batu, Hotel Kusuma Agro di Batu. Next lagi. Ini PIK lain juga menarik juga. Jadi suatu saat kita ditelepon kita ada website, itu ada orang telepon dari Thailand, kerjasama minta tolong kita mendesainkan. Kita itu ada 3 perusahaan, dari perusahaannya Ridwan Kamil Ubrani, satu lagi Jakarta, satu lagi kita dari Surabaya. Dan ini nilai perencanaan terbesar kita waktu itu, nilai desain. Karena waktu itu kita dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan Jakarta, jelas kita kalah. Tetapi karena kehendak Allah kita menang. Karena waktu itu kita ada 2. Pertama seneng karena dapat proyek. Yang kedua saya merasa sakit hati karena ada Thailand, tanah perusahaan Thailand namanya BK itu punya tanah ribuan hektar di Thailand. Di Kalimantan. Jadi harapan saya waktu itu bagaimana kita mengedukasi, karena sebenarnya kita tuh belum bisa diterima secara menyeluruh di Indonesia. Profesor Arsitek bisa saya katakan bahwa kita masih mengedukasi. Yakin bahwa kita dengan adanya desain senilai itu 5% dari RAB kita diterima oleh masyarakat. Saya pikir tidak semuanya menerima itu. Mungkin mereka akan lebih cenderung pakai jasa pemborong, kontraktor daripada pakai jasa arsitek, karena belum ada edukasi. Dengan adanya kita, harga akan lebih efisien secara perencanaan anggaran biaya, angin masuk, proses ventilasi lebih bagus, pencahayaan, kenyamanan termal dan seterusnya. Itu kan belum ada itu seperti itu. Jadi menurut saya di Indonesia ini masih kita perjuangkan profesi arsitek itu kepada masyarakat. Tapi di era sekarang saya pikir sudah mulai meningkat kebutuhan akan jasa arsitek. Next lagi. Ini kondisi yang di BEK tadi, dia masih hutan rimba. Ini saya sedikit sakit hati sebenarnya dapat proyek ini karena menebang pohon segitu banyaknya, kemudian dijadikan ada mall, ada tempat untuk mesnya, ada tempat ibadahnya, ada tempat kantornya. Jadi sebenarnya tanah-tanah kita itu banyak yang dikuasai oleh orang-orang asing. Itu yang membuat saya menjadi sedikit tidak rela. Tahunya kan ketika kita berprofesi sebagai arsitek. Makanya adik-adikku sekalian, teman-teman Bapak Ibu dosen, semangat bagaimana menyelamatkan tanah air ini di tangan arsitek. Next. Ini di ND di Panteria, alhamdulillah juga jadi 3,8 kilo dibangun ada food court, ada tempat olahraga dan seterusnya, dan sekarang sudah mulai berkembang di daerah ini. Next lagi, ini mulai dibangun proses konstruksinya. Next lagi, ini ada Biang Lala, yang lain nanti akan jadi ikon kota Inde, mungkin yang pertama dekat pantai ya. Next lagi, Terbum. Next lagi, ini Kampung Nelayan Inde. Next lagi, ini rumah di Jakarta Pak Zaldi. Next lagi, ini rumah Pak Ivan Sidarjo. Next lagi, ini gedung kesenian Kota Batu. Next lagi, existingnya seperti ini. Next lagi, ini ada tower di Pekanbaru. Next lagi, ini ada masjid di Sidoarjo. Ini progres lapangan dan interiornya seperti ini. Next lagi, ini di sirkuit Sentul. Next lagi, ini masjid Surabaya, Dr. Sutomo, Masjid Anur. Next lagi, ini gerbang di Banjarmasin di pelabuhan belum dibangun, sudah kita desain. Next lagi, ini di Benoa sudah dibangun gerbang pelabuhan di Benoa. Next lagi, ini bentuk tampak atasnya sudah dibangun. Next lagi, kira-kira next lagi visualisasinya seperti ini. Itu bunga cempaka, maksudnya bunga cempaka untuk ibadah umat Hindu. Next lagi, ini terminal penumpang di Kalabaru. Next lagi, ini gate Gilimas di Lombok. Next lagi,
Ini di Benoa. Next lagi. Ini masjid di Medan. Next lagi. Next lagi. Jadi kolaboratif, dalam skema kolaboratif, ide dan sumber daya yang dimiliki antar pelaku industri kreatif dapat saling dibagikan untuk memperkuat karya dan kreativitas. Next. Ini kebetulan dengan Pak Gubernur Bali dan Pak Sekda Lombok, kita ada beberapa proyek menata kawasan juga. Next lagi. Dan ada kesempatan juga dengan Pak Erick Thohir waktu itu bangun Benoa, dan sebelah kanan ada Bu Wali Kota Batu menata Kota Batu. Next lagi. Sebelah kiri kemarin kita kasih kesempatan juga sama Pak Wakil Gubernur Jakarta Pak Riza Patria untuk mendesain taman dan trotoar di Jakarta, dan Pak Sandiaga Uno waktu itu ketemuan di Batu juga membahas kabel kar di Batu. Next lagi. Dan beberapa teman-teman arsitek di Bali itu Koko Danes, ada Pak Koko Danes lagi. Ini juga. Jadi kita kenal dengan Pak Gubernur Bali, kita kenal dengan Bupati ND, kita pertemukan. Akhirnya terjadi hubungan bilateral antara ND dan Bali. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat ND melalui pariwisata. Karena dengan pariwisata harusnya ekonomi kerakyatan bisa bangkit. Tidak hanya bersumber pada satu investor, tapi juga desa wisata bisa berjalan seterusnya. Jadi alhamdulillah dari pemerintah Bali memberikan edukasi dan pelatihan-pelatihan kepada ND agar meningkatkan kualitas wisata di ND. Next. Dengan Pak Nanang Bupati Lampung Selatan menata kawasan juga. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa banyak daerah pilihan karakter. Jadi bagaimana cara mencari karakter daerah wisata dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, dengan kebudayaan, banyak hal yang kita ambil. Sehingga ketika daerah itu sudah punya karakter, kayak dulu kita mahasiswa dengan Bu Risma, itu kita menjadi tenaga honorer untuk mengembangkan, mencari karakter-karakter kota Surabaya. Akhirnya ditemukan dengan historical city. Jadi ketika karakter udah ketemu dan keyword sebuah daerah udah ketemu, misalnya kota wisata Pancasila, itu semua muara pembangunan ke sana. Jadi sebenarnya arsitek punya andil di sana. Bagaimana di dalam membuat sebuah perencanaan dan melihat 5-10 tahun ke depan, bahkan 50 tahun ke depan, kira-kira kota kan menjadi seperti apa. Itu kan menjadi satu kekuatan kita di dalam memberikan branding sebuah daerah atau kota. Next lagi, ini dengan Bapak dari ND kerjasama tadi dengan investor membangun hotel tadi. Next lagi, dengan Pak Erik Wali Kota Surabaya, teman-teman kreatur. Next lagi, dengan PT KAI. Next lagi, jadi saya sampaikan kepada teman-teman bahwa teamwork di sini bukan yang sepele. Teamwork di sini sangat-sangat penting bagi berkembangnya sebuah perusahaan atau bahkan diri kita pribadi, di mana kita menempatkan diri, di mana kita memberikan satu keikhlasan, keridhaan kepada tim yang kita ajak gabung, tim yang kita bentuk menjadi satu kekuatan tersendiri. Ketika tim itu sudah kuat, insya Allah benturan model apapun bisa dilalui. Mengenai finansial, mencari proyek, bagaimana mengerjakan proyek, bagaimana bersaing di era globalisasi, bagaimana kita bisa bertahan di kondisi pandemi dan lain-lain, karena teamwork yang kuat. Jadi menurut saya teamwork yang kuat akan mempengaruhi produktivitas maupun masa depan kita. Next lagi. Jadi menurut saya perencanaan harus dibuat yang jelas. Semangatnya mungkin bukan mencari uang ya. Kalau dulu saya awal-awal mencari uang yang banyak, tapi sekarang bahwa ada semangat kenegarawanan, semangat kebangsaan, karena ke depan kita nggak hanya ngomong tentang diri kita pribadi, tapi bagaimana tanah yang kita injak di negara Indonesia ini menjadi tanggung jawab kita. Dan harapannya adik-adikku dan teman-teman Bapak Ibu dosen bisa tertular ketika semangat kebangsaan itu bisa kita junjung bersama. Sehingga jika dikaitkan dengan sebuah usaha, insya Allah ketika dasarnya adalah kebangsaan, kita akan terasa ringan. Next lagi, berikutnya tentang leadership. Ini
Ada beberapa video yang ingin saya sampaikan. Video. Halo, masih dengar suara saya ya? Halo? Masih, Mas, masih. Masih ya? Sorry, ya, masih. Ada beberapa ini, ada satu ini video tentang perusahaan saya. Suaranya muncul ya? Muncul. Ini videonya belum. Suara belum muncul, video belum muncul. Belum. Tapi kalau suara Mas Yoga ini lancar sih. Coba suaranya mana? Ada suaranya. Tapi di situ udah muncul suaranya ya, Mas? Sebentar. Sebentar. Iya. Nggak muncul suaranya ya, videonya ya? Enggak. Saya jelaskan aja ya. Jadi Tata Matra Group, alhamdulillah sekarang ada 5 perusahaan, ada kontraktor, konsultan, dan perusahaan media. 2011 berdiri, kemudian 2024 jadi PT. Sebentar. Oke, maaf, saya ulangi lagi ya. Jadi ada 5 perusahaan sekarang, ada konsultan, ada tourism property developer yaitu Sawaloka, ada Lingkar, kreator dan tata laksana konstruksi di bidang kontraktor. 2011 berdiri, 2014 jadi PT, kemudian 2021 jadi holding, ada 5 perusahaan tadi itu. Kita sampai nyebut yang namanya diagram Quarto Tata Matra. Jadi ada yang namanya bagaimana sih kita manajemen proyek, bagaimana sih kita mencari proyek, bagaimana sih kita mendelegasikan tim. Itu sebenarnya ada di video ini, tapi nggak ada suaranya ini. Jadi intinya bahwa antara marketing dan produksi harus imbang. Marketing dan engineer sebelah kanan itu harus imbang. Proyeknya banyak, tapi itu produksi nggak kuat, sama saja. Jadi harus imbang. Kemudian di tengah-tengahnya ada apa namanya SDM, bisnis. Ketika uangnya banyak, tapi nggak bisa dideliver dengan baik, deliver dengan baik, akhirnya boros. Jadi diagram tadi menjadi dasar kita buat bekerja. Mungkin saya skip aja ya, ini nggak ada suaranya. Nanti saya kirim videonya aja ke Mas Adit, begitu ya? Kita kirim Mas Adit ya. Iya, Mas, bisa ya. Nanti dikirimkan saja videonya. Tapi ini nggak ada suaranya aja sih sebenarnya, jalan videonya. Ya, jalan aja atau gimana? Iya, agak sedikit tersendat-sendat. Saya close saja ya, nanti saya kirim aja videonya ya. Baik, Mas. Ya, nanti biar dibagikan kepada teman-teman gitu. Nanti kita lanjut diskusi aja. Oke. Jadi, kembali ke paparan tadi. Jadi ini ada perkembangan perusahaan dan alur project tadi video. Jadi jadi kita merumuskan beberapa ini ya, merumuskan di SOP kita, standar operational prosedur, ada project masuk, ada tim marketing, sebenarnya nggak ada tim marketing ya, marketing yang project kita sendiri, tim marketing yang direkturnya itu masuk admin project, kemudian dibuat KAK, dibuat budgeting, dibuat kontrak, kemudian final dokumen, ada penagihan. Kemudian masing-masing ada PIC-nya, ada direktur teknik, ada kemudian kalau misalnya budgeting ya ada PIC yang memanage itu, ada kontrak, semua tim bertanggung jawab, kemudian ada dokumen final, ada juga revisi kan baru selesai, dokumen kita berikan kepada klien. Rata-rata 9% produk Tata Matra adalah swasta kliennya. Juga ada pemerintah sih, ada yang swasta, ada BUMN. Ini alur project, jadi masuk di ini ada LPSE,
itu tempat lelangnya pemerintah. Jadi daftar kanan dulu, masuk LPSE, dinas dibuka pendaftaran, upload dokumen, negosiasi klarifikasi, nomor 5, nomor 6 tanda tangan kontrak, nomor 7 progres pengerjaan teknik, yang ke-8 berita acara serah terima BST, yang ke-9 pembayaran. Tahapan teknik itu ada survei awal, ada kita membuat MKAK atau bahkan dari owner biasanya. Ada kerangka acuan kerja. Kemudian kita survei topografi, desain asistensi teknik, kemudian teknik final, baru kita berikan produknya berupa BST tadi. Jadi kita sering buat sebuah rumusan ya, membuat setelah kita evaluasi ternyata kita butuh plan. Menurut saya plan yang matang itu menyelesaikan separuh pekerjaan. Di plan gue evaluasi. Jadi direncanakan lagi, dilaksanakan, gagal, evaluasi, cari planning baru lagi, action lagi, evaluasi lagi. Jadi itu yang saya sebut tadi, bahwa mental jiwa petarungnya itu tidak boleh lemah sebagai arsitek atau sebagai entrepreneur. Jadi di sini saya ingin menekankan bahwa harus punya mental yang kuat. Next. Jadi kenapa kita milih pola seperti ini? Karena di awal step tidak ada tidak ada hal yang sempurna. Jadi kita harus trial and error. Jadi di plan dikerjakan, evaluasi, di plan dikerjakan, dievaluasi, gitu aja. Pakai metode lama sebenarnya. Tapi bagi saya ini efektif dengan tim. Ada briefing pagi, ada rencana harian, ada evaluasi, ada target omset, ada bagaimana pelayanan mutu kepada klien. Karena klien sebenarnya nggak hanya sekedar product vision, tapi bagaimana kita berkomunikasi yang saya sebut dengan adapt tadi itu. Dan menurut saya sekarang itu dunia sudah berbeda sekali. Coba kita bangun tidur, kita buat IG, buka Facebook, buka YouTube. Itu kan banyak hal-hal yang nggak penting yang kita dengar sebenarnya. Akhirnya otak yang punya kapasitas kan sebenarnya nggak fokus. Dengarkan berita ini, berita itu. Akhirnya yang sehari kita mau ngapain itu sebenarnya secara nggak sadar kita akan disisipi hal-hal yang tidak jelas di tiap paginya. Sehingga itu yang ngeblur, yang jadinya kita nggak fokus. Jadi menurut saya dengan adanya sebuah perencanaan baik, kita kerjakan, kita evaluasi menjadi dasar kita untuk bekerja. Next. Ini tadi tentang diagram Quarto Tata Matra. Jadi saya lihat di sebelah kiri ini mosaik keluar ya, mosaik ininya ya, kursor saya keluar ya. Ada marketing sebelah produksi. Kadang orang keren, proyeknya banyak, marketingnya keren, belum tentu. Proyeknya banyak, ternyata tim produksi atau tim kantornya nggak kuat. Sama aja. Kualitas rendernya jelek, gambar 3D-nya jelek, nggak bisa dibaca oleh kontraktor, itu sama aja. Artinya bahwa antara marketing dan produksi harus imbang. Marketingnya nyantai-nyantai, nggak dapat project, tim kantornya kerjanya cepat, nganggur teman-teman jadinya. Sama saja, jadi harus imbang. Kalau ada pendapatan income dibagi dua, admin project sama admin kantor. Admin project itu adalah admin yang mengatur bagaimana HPP project, nilai kontrak 1 miliar misalnya, desain. Sekian persen untuk biaya hotel, biaya pulsa, akomodasi, itu dihitung di situ. Dan admin kantor itu tentang legalitas, tentang SKA, dan seterusnya. Kemudian ada operasional di sini. Ada income, ada outcome. Jadi ketika income-nya keren, datangkan uang banyak, ternyata outcome-nya nggak keren. Mengeluarkannya ngawur, beli mobil kantor, beli ini, beli itu. Jadi kerannya nggak diatur dengan baik, keran pengeluarannya. Jadinya akhirnya nggak baik. Gitu. Jadi kita sebut ini dengan diagram Quarto Tata Matra. Ini kita Tata Matra, kita kantor saya. Jadi untuk ngecek proyek gampang. Bahkan ke depan kita ada yang sudah kita kerjakan sekarang. Bagaimana ngecek tim melalui aplikasi. Bagaimana mendesain di tempat lain dengan aplikasi. Itu sudah kita rancang. Bagaimana ngecek sebuah omset melalui aplikasi. Kita lagi buat sekarang aplikasi Tata Matra. Jadi di situ akan ada yang namanya perubahan-perubahan tadi itu. Jadi adaptif, kolaboratif, kemudian kreatif menjadi dasar kita bekerja. Kalau kita nggak kreatif, kita akan ditelan sama kecepatan zaman. Rumus-rumus usaha yang lama itu tidak berlaku di era pandemi seperti ini. Jadi utang bank menurut saya kurang efektif juga. Jadi kreativitas yang kita pakai dalam menjalankan bisnis atau perusahaan di kondisi yang sekarang. Yes. Jadi produksi tadi.
SDM menghasilkan produk yang memiliki kualitas, karena pada dasarnya produk dan pelayanan itulah yang secara tidak langsung menjadi marketing perusahaan dan jasa. Next lagi. Ini adalah kantor kita di Sawaloka di Batu. Kita buat working space. Kita gratiskan bagi mereka-mereka yang mau mengembangkan diri di wisata, mengembangkan diri di dunia industri kreatif. Kita kasih tempatnya gratis ke sini, mau belajar. Kita tiap minggu ada khataman Quran, tiap minggu juga ada pengusaha-pengusaha di Jakarta, Surabaya melatih teman-teman entrepreneur untuk mengembangkan dirinya di Sawaloka. Dan ini menjadi properti kita sendiri. Jadi bagaimana kita punya sumbangsi yang bagus, bahkan nanti di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, tim kita, Tata Group, holding kita siap untuk memberikan informasi, memberikan sebuah dedikasi kepada teman-teman di Banjarmasin, di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, agar nanti ilmu kita bisa bermanfaat, karena di luar sana ada praktek-praktek yang kurang bagus menurut saya. Karena itu kita harus kuat secara akidah agar di lapangan tidak dasar kita jelas digabung dengan ilmu engineer atau teknik. Next. Ini marketing, jadi networking menghasilkan hal yang baik dengan kemampuan efektif efisien dalam mengembangkan perusahaan. Next. Ini klien-klien kita, ada beberapa pemerintah, ada beberapa perusahaan BUMN. Next lagi. Finance menghasilkan uang tentunya ya, yang bisa bermanfaat untuk kesejahteraan tim. Jadi tiap tahun kita ada raker, tim kita sendiri yang nulis gajinya mereka sendiri, tim kita sendiri yang menulis mau diapakan perusahaan ini ke depan. Jadi tadi itu ada kerelaan, ada kebermanfaatan, keikhlasan, yang ketiga tentang istiqomah. Jadi ketika perusahaan itu kita berikan kepada teman-teman secara utuh, kita nggak hanya sebagai leader atau owner, tapi juga teman-teman yang berpikir bagaimana meningkatkan kesejahteraan tim, bagaimana kesehatan, bagaimana tentang jaminan hidup mereka ditanggung oleh perusahaan. Itu kita bahas bersama, maka menurut saya akan lebih fair kerja itu. Next lagi. Ini adalah kalimat yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, bahwa kalau dulu ambisi saya adalah ketika lulus kuliah, punya uang yang banyak. Saya dari desa ke kota. Bagaimana saya bisa kaya, bagaimana saya bisa punya mobil, punya rumah, punya uang yang banyak. Tapi di level sekarang saya menyampaikan bahwa uang tidak akan pernah membuat kita puas, tapi yang terpenting menurut saya adalah kebermanfaatan. Bagaimana itu kita bisa bermanfaat tidak hanya untuk kita pribadi, tapi juga untuk lingkungan. Tadi bahasa kasarnya adalah beberapa aset-aset perusahaan kita wakafkan kepada teman-teman membutuhkan, yang mau mengupgrade diri, yang mau melatih diri menjadi entrepreneur yang baik. Jadi ini tulisannya Menteri Susi yang saya ingat. Produk fisik adalah kerja keras, produknya otak ada kerja cerdas, produknya hati adalah kerja ikhlas sampai tuntas. Dari saya itu ada slogan di kita di Tata Group, di holding, yaitu bangun negerimu. Ayo teman-teman sekalian, adik-adikku yang sangat saya cintai, teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen, dengan kemampuan intelektual kita, jangan sampai mental kita terjajah dengan banyak kecepatan teknologi yang seperti ini, dengan adanya meta yang sekarang digagas oleh Facebook, segala metaverse. Sekarang kita harus lebih maju lagi, bagaimana dengan adanya semangat kebangsaan kita bisa membangun negeri dengan profesi kita. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata, mari kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak Mas Yoga, sangat inspiratif sekali ya. Saya jadi secara pribadi kayak lebih terpacu untuk berwira usaha dengan niatan itu tadi ya, untuk menghasilkan kerja seperti yang di-mention oleh Mas Tata Mater tadi tentang produk fisik, produk otak, dan produk hati. Betul begitu ya, Mas Yoga? Baik.
Ada beberapa hal ya di sini yang bisa kita highlight tadi. Yang di pertama sekali yaitu tentang bagaimana kita itu harus adaptif, inovatif atau kreatif gitu ya, dan kolaboratif. Di mana kolaboratif itu bisa kita ambil dari semangat Pancasila, yaitu gotong royong, di mana kita mempunyai semangat juang yang tinggi, semangat bekerja yang tinggi, saling bantu-membantu, pantang menyerah, dan tak kenal lelah gitu ya. Baik, mungkin kita buka saja di sesi diskusi selanjutnya. Mungkin ada yang mau langsung bertanya, silahkan, atau ada yang ingin bertanya melalui kolom komentar, nanti saya akan bacakan. Ya. Mungkin kita punya waktu di sini berdiskusi selama 30 menit ya. Yuk, kita manfaatkan ini, mumpung ada ahlinya ya dalam hal karir dan kepemimpinan di bidang arsitektur gitu. Mungkin dari teman-teman mahasiswa arsitektur atau dari teman-teman lainnya gitu. Mungkin ada juga dari teman-teman praktisi gitu ya. Nah, mungkin bisa yuk kita berdiskusi, sama-sama berdiskusi begitu. Baik, sambil kita menunggu, sudah pertanyaannya. Baik, sambil nunggu ya, teman-teman mungkin masih pada malu-malu nih. Mungkin saya aja dulu kali ya bertanya, karena ini kesempatan yang sangat jarang sekali. Mas Yoga, kira-kira mulai dari yang apa bisa dikatakan yang tanda kutip belum menggunakan baju gitu ya. Itu kayak masih kelihatan semangat anak mudanya gitu ya waktu itu. Dan kemudian hingga di titik sekarang gitu. Itu hal apa saja Mas yang mungkin berubah secara pola pikir begitu? Apakah di masa itu Mas Yoga sudah menemukan pola pikir yang sudah matang sehingga inilah hasilnya begitu? Gimana menurut Mas Yoga tanggapannya? Iya Mas Adit, tentu saya ingin menyampaikan bahwa saya bukan orang yang masih proses juga belajar, masih proses juga dalam bagaimana manage waktu, bagaimana cara manage tim, dan mungkin saya juga tidak pandai merangkai kata di dalam presentasi, karena saya bukan orang akademisi, saya orang lapangan, saya orang praktisi. Awal dulu hanya ngalir saja, seperti apa yang tadi saya sampaikan, bahwa hanya pengen makan, hanya bisa pengen makan. Karena ketika saya lulus, kan harga diri, lulus sarjana ITS minta uang lagi buat kuliah, sarjana ITS minta uang lagi buat ngekos, kan malu. Jadi di saat itu kan bagaimana kita bisa survive, bisa mencari, kita bisa kita bisa bertahan hidup. Sama Allah dikasih teman-teman yang baik, sama Allah dikasih orang-orang yang baik, sehingga ketika ada kesempatan waktu itu, kita menggunakannya juga dengan baik, dengan kerja yang baik, semangat yang baik. Jadi kesempatan itu saya meyakini bahwa tidak akan terulang lagi, sehingga semuanya harus dilakukan dengan baik dari hati. Jadi di saat itu mungkin masih tentang materialistik ya Mas Adit ya. Mungkin sekarang juga iya, tapi waktu itu mungkin ambisinya lebih besar. Sekarang saya menemukan satu hal tadi itu, kebermanfaatan, sehingga alhamdulillah jatuh bangunnya sudah kita lalui di saat itu, dan mungkin sekarang juga masih ada jatuh bangun lagi, karena saya sering dengar kata-kata motivasi dari Dahlan Iskan, dari Jack Ma, dari siapa saja itu, habiskan jatah gagalmu. Jadi waktu itu saya sering menghasilkan jatah gagal, karena karena orang akan punya jatah gagal. Benar juga ya.
ya sudah dihabiskan aja jatah gagalmu. Bagaimana kita diskusi sama wali kota, bagaimana kita diskusi sama gubernur, dan sama Allah kan dikasih terus. Jadi tadi saya sampaikan bahwa saya orangnya mencoba melibatkan Allah dalam segala macam hal. Di situ Allah ternyata juga memberikan satu jalan baik yang bagi saya menjadi kesempatan besar untuk memberikan yang terbaik juga. Jadi pola pikir yang dulu Mas Adit itu masih anak muda pada umumnya, masih gusak-gerusuk, mungkin sampai sekarang juga, umur juga, orang Surabaya kan. Ya. Dan mungkin lebih kepada ada Allah, ada Tuhan, ada yang mengatur, tapi tinggal kita ikhtiar saja dengan baik dan maksimal. Dari saya itu Mas Adit. Oh ya. Berarti segala apapun yang kita kerjakan, ikhtiar kita itu kita harus tetap tetap berserah diri dan selalu berpegang teguh gitu ya kepada agama dan juga terhadap atas kerja kita gitu ya, harus tetap disiplin, harus terus belajar terhadap dari pendahulu gitu. Ya, saya tertarik sih ketika Mas Yoga tadi bilang kayak di umur 20-an tadi ya, ketika Bung Tomo bilang semangat dengan mengucapkan Allahu Akbar gitu kan. Sedangkan kita sekarang itu lebih banyak mengeluh sebelum memulai gitu. Mungkin kita harus berani mengambil kesempatan, kemudian berani untuk menjalankannya dan berani untuk bertanggung jawab. Dan kata Mas Yoga tadi, ambillah jatah gagal kita sebanyak-banyaknya gitu. Mumpung masih ada kesempatan, baik. Ya benar. Habiskan jatah gagalmu. Kalau nggak gagal berarti kok aneh ya, kok nggak gagal ya? Harus gagal dulu ini. Iya betul. Harusnya gagal ini. Iya harusnya gagal. Nah ini ada pertanyaan lagi ini dari sepertinya arsitek ini karena ada gelar AR ya di depan. Selamat sore Mas Yoga, izin bertanya. Mohon izin saya menyampaikan. Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam mengelola 5 perusahaan yang saat ini dikembangkan? Lalu bagaimana pengaruh latar belakang perusahaan saat ini dikembangkan? Lalu bagaimana pengaruh latar belakang pendidikan arsitektur yang dimiliki dalam mengelola perusahaan tersebut? Bagaimana Mas? Terima kasih waktunya. Jadi saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya kita di arsitektur kan sebenarnya dididik menjadi seorang yang berpikir paralel. Bagaimana ketika kita masang lampu itu atau plafon itu listriknya nggak kena, baloknya nggak kena, dan seterusnya. Jadi kalau di arsitektur kan ada mikir paralel antara mechanical electrical, tentang struktur, tentang desain ilmu seni, tentang ekonomi, tentang finance, tentang budaya. Mungkin pola pikir itu yang saya pakai dalam memanage perusahaan. Yang tadi itu yang saya sebutkan bahwa ada 3 hal yang saya temukan di titik sekarang ini, yaitu kebermanfaatan, keikhlasan, dan istiqomah. Jadi keikhlasan saya memilih masing-masing direktur. Jadi perusahaan tadi itu akhirnya 2021 saya serahkan kepada masing-masing direktur. Jadi saya memilih direktur untuk memanage perusahaan tadi itu, tinggal kita menerima bahasa kasarnya berapa omsetmu tahun ini, berapa targetmu tahun ini, apa rencanamu tahun ini. Tinggal begitu saja. Jadi konsep berpikir paralel saat di arsitektur saya pakai dalam memanage sebuah perusahaan. Kira-kira itu. Kemudian pengaruh profesi arsitektur yang saya pakai dalam memanage perusahaan ya tadi itu. Bagaimana kita kan sudah dididik sebagai seorang arsitek yang berpikir paralel. Coba kita kalau lihat, kalau nggak salah dulu zaman lama ya, arsitek itu kalau arsitek itu kayak dewa kalau nggak salah, dibanding Yunani kalau nggak salah. Jadi profesi arsitek itu dewa sebenarnya, yaitu bagaimana menghitung teknik dengan kolom setinggi itu, dengan batu setinggi itu, bagaimana bisa nempel dengan gaya seperti itu dia nggak jatuh. Itu kan berpikiran seperti dewa waktu itu, zaman itu. Tapi sekarang kan dengan anak muda yang sekarang kan agak susah. Maksudnya bahwa kenapa kita nyebut arsitektur itu bukan
kenapa kita nyebut arsitektur itu bukan teknik arsitektur atau industri arsitektur? Kenapa musik disebut industri musik? Ayo, kalau dia seni, bukan seni musik. Kenapa kalau arsitektur nggak disebut apa seni arsitektur atau industri arsitektur atau bisnis arsitektur atau industri arsitektur? Karena memang nggak menurut saya nggak transaksional, dia bukan sekedar bisnis, tapi ilmu yang mencakup keseluruhan. Sehingga hal tadi itu mendasari saya bagaimana membuat sesuatu yang kira-kira tidak hanya saya nikmati saja, tapi juga orang-orang yang mau berkarya di sekeliling saya. Kira-kira itu jawabannya kalau dari saya, Mas Adit, teman-teman. Oh iya, iya. Berarti kita tetap apa ya? Ya. Terus berbagi. Tantangannya memang apalagi 2020 dan 2021 corona ya, tentu finansial. Finansial betul. Biasa. Tadi itu saya kembalikan lagi ke Allah. Kalau Allah nyuruh bubar perusahaan, saya bubarkan. Tapi kok malah berkembang, kok malah tambah project, logikanya kan nggak nyambung. Iya betul. Nggak ada hutang, Bang. Alhamdulillah. Artinya kan di situ tantangannya ada di selain finansial, sifatnya finansial adalah menakutkan. Kita membuat sesuatu hal gebrakan baru, ide ABCD, finansial nggak mendukung, nggak bisa. Bagaimana cara kolaboratif? Makanya kolaboratif, ada ini, ada itu, ada teman baik, ada ini, gabung, dibangun. Sehingga selain itu adalah SDM. Tadi itu. Terus saya dulu coba saya tanya sekarang Mas Adit. Berani nggak dulu? Saya kecil, duduk di mejanya, duduk di kursinya Mbak nggak berani. Minum gelasnya Mbak, bekas gelasnya Mbak nggak berani. Karena ada. Sekarang nggak bisa. Sekarang itu, teknologi segala macam menjadi dasar kita di dalam bekerja, berusaha. Ada sopan santun bisnis yang tidak kita patuhi secara non formal. Itu yang menjadi satu hal tantangan, karena di era sekarang ada teman-teman lulus tahun 2-3 tahun kemarin kita rekrut juga luar biasa mengemong itu mendidik gitu ya, mendidik adik-adik kita itu. Kalau teknik desain saya pikir hafal lah, tapi adab itu luar biasa. Saya harus sabar, kita harus sabar. Kalau orang dulu mungkin di era saya kecil dipukul beneran. Sama kalau di tes dulu, kalau gambar A1 Mas besar gitu, A1 kertasnya kan satu besar gitu kan. Iya betul. Satu. Iya. Nggak hafal, nggak sengaja asistensi itu kan gambar nggak tidur itu, karena awal-awal ketumpahan teh kan nggak bisa dikumpulkan. Ketumpahan susu besoknya asistensi, ketumpahan kopi. Ternyata yang dididik adalah mental. Betul. Akhirnya kita hafal bagaimana gambar fondasi. Ada stampeng, ada batu lepas, dan seterusnya. Itu hafal. Jadi mental menurut saya. Kira-kira itu dari saya. Yang kita pelajari dulu berarti ya tentang mental gitu ya, mental, kemudian tentang adab gitu yang penting. Mungkin sekarang banyak, mungkin karena juga pengaruh dari teknologi itu ya, semuanya serba termudahkan dan segala macamnya, akhirnya mulai terlupakan yang namanya adab. Apalagi sekarang kalau di industri arsitektur ini mungkin adab dalam bekerja gitu. Yes. Seolah kayak nggak nyambung antara adab sama hubungan arsitektur. Itu sangat nyambung menurut saya. Harusnya itu saling berhubungan gitu ya. Walaupun dulu kita tidak secepat sekarang gitu, karena mungkin teknologi dulu belum secanggih sekarang, tapi dulu ada hal yang diajarkan secara implisit begitu ya, yaitu adab itu tadi, dan mental yang ketumpahan susu, ketumpahan kopi, teh, dan segala macam. Saya ini, jadi gini Mas Adit, bagaimana meningkatkan arsitek ya dulu, ya caranya gimana ya caranya bisa gitu ya. Ternyata kenapa orang bayar, kita lihat itu gaji arsitek paling murah di profesi yang lain. Dari 100% orang paling berapa jadi arsitek. Aku buat profesi arsitek. Ini saja freelance. Padahal kalau freelance itu masa Allah susahnya luar biasa. Ya survei sendiri, ya nakik sendiri, ya gambar sendiri, lihat sendiri juga nggak mungkin. Artinya teamwork, kita bentuk sebagai teamwork sebenarnya. Tapi kan di lapangan nggak begitu.
kenapa kok ya kok orang-orang nggak ngerti arsitek? Ternyata ketika ada beberapa konsultan pakai ketemu klien pakai kaos, pakai celana pendek, pakai sandal, itu nggak menghargai. Menurut saya itu salah satu hal sepele yang orang mengimagekan arsitek akhirnya sesuai imajinasinya mereka masing-masing. Itu versi saya, itu pemikiran saya. Terima kasih. Oke, itu ya. Mungkin teman-teman sekalian dan mungkin para mahasiswa dan mungkin calon mahasiswa arsitektur yang mungkin nanti akan berkarir di bidang arsitektur, adabnya harus tetap dijaga ya. Ketika bertemu klien, mungkin ketika bertemu siapapun ya, yang itu tujuannya adalah untuk menunjang kearsitekturan kita. Gitu. Adabnya jangan. Ketika kita rapat, yang mimpin rapat itu kita loh arsitek. Ada MK, ya. Ada kontraktor, ada owner. Karena kan embrio gedungnya kan kita yang melahirkan itu. Iya betul. Dibuat menjadi sedemikian hingga macam-macam itu kan kita yang melahirkan. Yeah. Sampai kita nggak tahu bagaimana titik sanitasinya, gimana titik lemburan, gimana bisa dramatik, bagaimana struktur secara kondisi ini dan seterusnya itu kan konyol jika kita nggak tahu. Artinya kita harus punya jiwa leadership. Jangan sampai orang-orang lapangan kita dianggap remeh sebagai arsitek dan kita dari dihargai yang paling penting itu. Bukan tentang sombong atau apa, tapi secara keilmuan. Itu Mas Ridho. Baik. Ini ada pertanyaan lagi nih, Mas. Masih semangat kan, Mas ya? Iya, pertanyaan Masnya. Semangat hari Kamis menuju Jumat besok. Oh. Ya, ini ada dari saya dari bawah aja dulu kayaknya ya. Dari SMK 2 Banjarmasin ini. Wah, baru kelas 10 ini, jurusan Teknik Furniture, Mas. Iya. Mau bertanya katanya, apakah Anda memiliki gaya khusus yang menjadi ciri khas dalam mendesain sebuah proyek? Gimana, Mas? Iya. Jadi sebenarnya ada beberapa kantor konsultan ya, kalau di Surabaya namanya Mas Andi Rahman, Pak Ali Sunarko, dan Kamil yang dia punya style khusus yaitu bata eksplorasi bata. Dia arsitek yang tidak diplester, Nusantara. Nah, di biro kita kebetulan itu arsiteknya ada banyak. Ada khusus arsitek rumah sakit sendiri, arsitek khusus gedung tinggi sendiri, arsitek khusus untuk wisata sendiri. Jadi memang harusnya idealnya punya sebuah karakter. Tapi memang titik sekarang karakter itu masih kita bentuk. Karena jujur saja bos kita adalah pasar. Kita masih ngikuti pasar. Ketika pasar itu punya kemampuan besar di dalam kita. Sehingga kita juga masih dalam proses untuk mencari karakter sebenarnya. Karena kita saya pimpin dengan adanya beberapa arsitek yang ada. Jadi bukan hanya satu arsitek. Jadi ada biro juga yang dia itu satu arsitek. Apakah tadi ya pokoknya. Kalau gitu enggak. Jadi masing-masing arsitek punya andil di dalam memberikan sentuhan-sentuhan style. Berarti di Tata Matra ini berarti karena banyak arsitek, jadi stylenya pun menyesuaikan terhadap mungkin entah kondisi konteks lingkungan atau mungkin berdasarkan klien. Gitu. Jadi tiap-tiap karyanya itu hasil dari sentuhan salah beberapa arsitek itu tadi. Jadi ya langgamnya beragam gitu. Yes, jadi misalnya kayak di Lamongan ada daerah yang terpencil sekali, kita pakai model teknologi nggak cocok karena dia namanya pakai bata putih di sana. Kalau pakai bata merah nggak biasa, padahal bata putih itu nggak standar SNI. Akhirnya kita pakai material di sana. Ya gitu-gitu. Itu akan melahirkan satu style sendiri menurut saya. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih, Mas. Sama nih dari SMK 2 Banjarmasin, kelas 10 juga. Kayaknya temennya nih. Pada saat Mas Yoga mengalami kegagalan, apa Mas Yoga dan teman-teman pernah berpikir buat menyerah? Kemudian bagaimana caranya untuk bangkit kembali? Ya, alhamdulillah selama ini kita udah dididik di kampus ya. Di kampus dulu didiknya di ITS itu ala-ala militer, dipukul beneran. Beneran, sampai berdarah. Nggak boleh sebenarnya, tapi itu masih terjadi di era saya. Jadi kesulitan timbuk menjadi dasar kita dalam bekerja, dalam berhidup.
dalam hidup kita nggak bisa sendirian. Jadi bagaimanapun juga teamwork itu menjadi satu spirit tersendiri bagi kita dalam mendirikan sebuah perusahaan. Jadi ketika ada satu masalah besar kayak 2020 kemarin, kita anggap ya sudah ringan-ringan aja. Ada Allah, ada kita juga bisa makan. Dulu awal-awal pernah sih kita nggak gajian selama 3-4 bulan demi pegawai bisa gajian. Karena memang bagaimanapun juga kita utamakan pegawai karena tanggung jawabnya kan di kita. Mereka bayar anak, mereka bisa hidup anak istri. Karena kita prinsip nggak mau utang bank. Jadi jadi ada beberapa macam sistem di perusahaan itu. Ada yang bayarnya per project, ada yang bayarnya per minggu, tapi kita rutin alhamdulillah tiap bulan. Kita nyoba menjadi, dan tantangan saat ini kan bagaimana pegawai atau kesejahteraan tim kita itu tidak kalah dengan perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia. Kesejahteraannya tidak kesehatan misalnya di kantor. Ya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi Mas tentang kepemimpinan. Ini dari Muhammad Nur Aini dari mahasiswa arsitektur Universitas Muhammadiyah Indonesia. Mau bertanya, katanya bagaimana langkah dasar untuk melatih seseorang yang memiliki keterbatasan mental. Oh mungkin kayak agar bisa terbentur. Jadi dulu jam terbang. Jadi harus jatuh dulu, gagal dulu. Ketika gagal itu rasanya gimana sih? Gak punya uang, dijauhi teman, atau krisis confidence, terus bingung. Kan harus dirasakan itu. Oh gini tuh rasanya gagal itu. Oh gini tuh rasanya. Tuh makan es krim. Jadi bocah makan es krim. Ini kayaknya ada suara yang bocor. Mungkin panitia bisa di mute dulu. Ya, kayak ya. Mohon maaf Mas Yoga. Jadi es krim tadi menurut saya. Oh, es krim. Jadi es krim itu. Ya, memang es krim itu. Jadi jam terbang kalau iya loh, semuanya terbatas. Nggak punya mobil gimana kita bisa. Dulu saya dikasihan dari PP itu bukan BUMN. Ayo masuk. Produknya dikirim aja pakai kurir ya. Padahal saya cuma 3 waktu itu nggak kurirnya. Saya kirim sendiri. Saya kirim pagi-pagi, saya pulang. Terus tadi udah dikirim kurir Pak. Malah yang kirim saya sendiri. Itu kan keterbatasan. Sebenarnya mental itu dibentuk dari kayak gitu itu. Strategi. Jadi dengan adanya keterbatasan kita bisa lebih kreatif dan adaptif. Iya betul, adaptif ya. Ibaratkan tuh keadaan gimana pun kayak tadi contohnya ya, kayak es krim tadi ya, oh bukan. Es krim. Jadi emang es krim itu jadi yang perihal itu tadi yang Mas Yoga mungkin akhirnya mengantarkan sendiri itu kan sebenarnya bentuk dari adaptif kita gitu ya dalam bekerja gitu. Iya. Walaupun orang taunya itu kan dikirim kurir gitu. Saya bilangnya kurir, harga diri dong. Iya betul. Masih banyak hal konyol yang terjadi. Ini hotel mewah, di mana Grand Hyatt sana, gimana pakai shower, pakai waktu awal dulu kan nggak tahu. Kan akhirnya naik pesawat masih muntah, terus dilatih. Ketemu gubernur gimana bahasanya, makan bareng gimana sama teman-teman di teman-teman wali kota itu gimana, sama ketemu sama Kapolda kita harus bagaimana, itu kan mental yang terlatih karena terbentur. Iya. Iyalah harus begitu. Karena masih muda jadi gagal dulu aja daripada gagalnya nanti dari sekarang. Nanti kalau kalian gagal dulu padahal ini. Elon
Elon Musk siapa? Elon Musk, betul. Buat kurang gila apa itu? Punya ide perjalanan antariksa 2 miliar. Artinya bahwa diajarkan umurnya di mana, di level ini. Tapi kalau kita punya ide serendah ini, jatuh ya di lebih bawah lagi. Ngerti maksudnya? Iya, Tinggikan aja nggak apa-apa, jatuh nggak apa-apa. gratis kok ya. Mimpi, kita punya mimpi tinggi ya gratis juga gitu. Ya, Kenapa jadi takut kurang buat kita bermimpi? itu punya ide di mana namanya? Tinggal manusia tinggal tetap melakukan sebuah eksperimen gitu. Mimpi yang ditunjang dengan usaha. Yes. Dan berserah kepada Allah karena hasilnya biar Allah yang atur. Yang sedikit ya, 7 kali ya, tentang desain, ada program ruang, cahaya, ini nggak akan bahas, tapi tentang leadership. Ya, betul. Ya, oke. Ini ada pertanyaan lagi, Mas. Ini 2 pertanyaan terakhir kayaknya. Yang pertama ini dari Pak Edi Rahmawan. Assalamualaikum. Inikah bayangan dari mana modal untuk membangun PT? Karena waktu itu baru lulus kuliah. Terus pertanyaan yang kedua itu dari adik MAN Kapuas. Dia ingin bertanya, jika seorang arsitek itu harus teliti, apakah ada kesalahan seperti dari desain, gimana cara menghadapinya? Oh, ini kayak problem solving mungkin ya kalau pertanyaan kedua. Monggo Mas. Ya, jadi saya sarjana 2011, saya kerja sudah 2000, semester 3 sudah kerja. Saya biaya kuliah, buat kerja, buat biaya kuliah, saya kerja lagi, buat biaya kuliah lagi, buat makan, buat ngekos 500.000. Luar biasa. Mau warung sedikit. Kerja apa itu Mas? Aku juga belajar bareng gambar gitu, sekat uang, iya. terus uang itu sudah sejak kuliah sebentar itu juga bayar lagi. Saya masih nggak terima, usaha tata mata nggak terima, sampai akhirnya dari 14 mau nikah, harus saya hentikan ketidakterimaan saya ini terhadap kondisi yang ada. Buat PT itu 2014, artinya ada tabungan yang saya pakai buat PT, penghasilan 8.500.000. Kemudian kita juga ada guru, kita advisor bisnis, penasihat bisnis, dibayar mengarahkan segala macam, sehingga ada yang mengarahkan Mas Adit, karena kalau anak muda kan liar, ya, jadi uangnya betul. Dari hasil proyek 2011 saya nabung, dapat uang buat makan, disisihkan, ditabung sama teman-teman itu, dijadikan PT. Dengan polosnya kita buat PT, nggak tahu nanti gimana ke depan, gimana nggak tahu. Ya kita ikhtiar aja kayak sofa marwah tadi, sofa marwah. Ya, usaha dulu. Iya. Kita nggak tahu kan ya hasilnya gimana. Nggak tahu. Yang saya tahu hanya bekerja keras, ikhlas, terbaik, sholat, sama orang tua baik, ini baik sudah itu. Nah, itu kuncinya ya, teman-teman, kepada orang tua. Karena ridha Allah itu udah ridha orang tua. Oke. Nah, gimana Mas? Yang untuk pertanyaan kedua mungkin menghadapi ada arsitek kan dituntut teliti gitu. Arsitek kan ibaratkan kalau dulu dianggap dewa, atau sekarang kita itu arsitek itu harus ngerti walaupun di permukaannya aja gitu ya, mengerti segala hal gitu. Karena kita itu sebagai wadah kan arsitektur itu untuk berbagai profesi. Nah, bila ada kesalahan dari mungkin kita kurang teliti atau apa, kita gimana ya cara menghadapinya? Iya, jadi gini, ada banyak hal konyol yang terjadi saat kita berproses ya, pasti itu. Cara ngomong, cara mendesain, cara ngukur volume, cara ngitung RAB, itu kan banyak terjadi, pasti terjadi. Cara membuat fondasi yang benar itu banyak terjadi.
tadi itu 3 hal tadi itu, inovatif, kolaboratif, adaptif. Jadi kreatif, inovatif, adaptif. Jadi ya itu tadi caranya harus kreatif. Memang harus teliti. Jadi dulu saya pernah dapat klien Mas Adit, itu marah. Jadi ada banyak, kita sampai klasifikasi klien. Ada OKB, orang kaya baru, itu caranya minta ampun Mas Adit. Ada juga dari orang-orang kaya lama, itu enak. Ada juga gitu. Orang kaya tapi rumahnya jauh dari proyek, itu enak juga. Ada orang kaya tapi dekat dengan proyek, Masya Allah susah. Sampai saya malas ke proyek saya. Tapi kan harus tanggung jawab sampai selesai. Akhirnya railing minta dirubah, ini dirubah, semuanya dirubah. Kan saya udah dibayar, tapi kok dirubah terus, nih gimana ini? Buat railing itu kan ketinggiannya kan 110 cm biasanya, railing tangga, railing balkon misalnya, railing terus saya buat model ranting pohon yang kayak huruf Y itu loh. Y kayak ranting pohon, tahu? Iya. Begitu loh. Mas Yoga, kenapa kok dibuat begitu? Itu ranting pohon, Bu, agar menciptakan sebuah green building, Bu. Saya buat begitu. Padahal Y tadi nama saya Yoga. Dia tuh nggak tahu itu nama saya, Y ranting pohon. Tapi kan dengan itu saya semangat. Tapi kan banyak terjadi kesalahan di lapangan. Jadi kreatif menjadi tuntutan wajib ya, kita sebagai arsitek ya. Dan adaptif tadi itu. Berarti 3 unsur tadi tentang kreatif, adaptif, dan kolaboratif itu tidak hanya pas ketika waktu kita ingin memulai dan sedang menjalankan usaha, tetapi ketika kita sedang mengerjakan proyek pun gitu ya. Untuk hal-hal yang detail itu tetap harus diterapkan. Trilogi juga nih, cocok dengan tema kita kali ini. Tadi itu kebermanfaatan, keikhlasan, dan keistiqomah. Istiqomahan, ya. Harus Sekali. Harus kuat istiqomahnya. Iya, baik. Sepertinya ini sudah menunjukkan waktu asar gitu ya. Pertanda kita harus menyudahi ini. Padahal ini seru sekali. Mungkin nanti kita buatkan ini episode 1 ya. Nah, nanti kita ada episode 2. Mungkin episode 2-nya kita langsung tatap muka, Mas. Itu lebih asik. Saya ke Universitas Muhammadiyah. Oke, ditunggu, Mas. Nanti kami ajak jalan-jalan tim Tata Matra. Kita diskusi di alam terbuka. Seru kayak. Di kebun binatang. Di sungai, Mas. Di atas perahu. Enggak, di atas perahu kita nanti. Oke. Baik, kalau begitu. Mungkin izinkan saya untuk menyimpulkan sedikit ya dari beberapa keywords yang dari beberapa keywords yang saya kumpulkan di sini dari presentasi yang Mas Yoga dan tim Tata Matra buat, yaitu adalah tentang triloginya dari Tata Matra ini, dari pola pikirnya, yaitu adalah tentang adaptif, inovatif, kolaboratif, yang tentu selalu kita ulang-ulang itu, selalu kita terapkan di tahap manapun kita, mulai dari kita awal sekali ingin membangun sebuah usaha, kita membangun sebuah kepemimpinan, sampai kita menjalankan kepemimpinan tersebut. Dan semua itu tentu berawal dari dasar negara kita, ideologi negara kita, yaitu adalah Pancasila. Dimana semangat Pancasila itu yaitu gotong royong, semangat juang yang tinggi, pantang menyerah. Jadi untuk yang di saat ini sebenarnya bisa kita simpulkan, yaitu kita harus kerja dulu, kerja, baru kita berkomentar gitu, Mas ya, terhadap keadaan, dan kemudian baru kita ada lagi, Mas. Bagaimana kita itu tetap berusaha sehingga kita itu menjadi seseorang yang terbentuk dari proses terbentur yang sangat. Nah, ketika kita menjalankan sesuatu, kita harus memperhatikan, harus ulangi terus, Mas ya. Kita bisa lihat dari diagram Quattro-nya Tata Matra gitu ya, tentang bagaimana income-nya, bagaimana outcome-nya, kemudian bagaimana marketing dan produksi, bagaimana keseimbangan 4 diagram tersebut untuk membangun sebuah bisnis dan kepemimpinan di bidang arsitektur. Dan yang terakhir sekali mungkin ya, perihal dari, mungkin saya agak sedikit lupa tadi, tapi mohon maaf, mungkin bisa disempurnakan, Mas, tentang produk fisik, produk otak, dan produk hati gitu ya, Mas, dari Menteri Bu Susi ya, betul. Baik, itu mungkin itu saja dari
saya dan dari Universitas Prodi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, dan kami sangat berterima kasih khususnya kepada Mas Yoga dan Tata Matra telah membagikan ilmu yang sangat-sangat luar biasa. Ditunggu ya Mas ya ke sini untuk membagikan ilmu secara real gitu, secara tatap muka, biar kita diskusinya lebih asik gitu. Mungkin bisa kayak podcast gitu Mas ya. Boleh. Ya oke. Ya gimana Mas? Ini foto bareng dulu aja sebelum ditutup. Oh iya, nanti mungkin itu Mas, nanti MC yang akan tadi memimpin fotonya. Oke. Terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan arsitek dan teman-teman mahasiswa dan teman-teman dari mungkin dari SMA dan MAN juga ya, dari berbagai daerah ini ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Kemudian berkreasi bersama dan menghadapi tantangan secara adaptif bersama. Gitu. Oke, dari saya akhiri mungkin akan silakan Mbak Alsya untuk dilanjut. Terima kasih Mas Yoga. Mungkin kita bisa foto bersama habis ini. Silakan Mbak Alsya. Ya, terima kasih kepada Bapak Adi sudah sebagai moderator pada pembicara kali ini. Dan setelah ini ada sesi foto, dimohon untuk teman-teman semua mengaktifkan kamera. Ya, ayo foto-foto. Aktifkan kamera untuk sesi dokumen. Ya, mungkin bisa dipimpin ya oleh MC untuk foto-fotonya. Yuk, dibagi berapa sesi nih? Ada banyak ya, lumayan. Sini ada 3 slide. Oke. Untuk slide Yuk, yang dimulai. pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya slide yang kedua, 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir, 1, 2, 3. Ya, selesai sudah sesi dokumentasi ini. Sebelum acara berakhir, kembali diingatkan untuk teman-teman peserta untuk mengisi link presensi karena itu digunakan untuk persyaratan sertifikat. Dan berakhirlah acara webinar kita pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara beserta segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada pembicara dan seluruh peserta yang sudah bergabung secara virtual di acara webinar The Trilogy of Architectural Career and Leadership hari ini. Baiklah, kalau begitu saya Aprilia Alsya sebagai MC pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Yoga dan kawan-kawan. Terima kasih Pak Edi.